Bu Risma itu orangnya emosional, kok kerjaannya marah-marah. Menteri masa marah-marah? Seharusnya menteri lebih sabar. Bagus ini namanya menteri hebat. Kalau ada anak buah macam-macam yang harus kolaborasikan dia dengan video kedua. Video ini diserang, lalu beliau berlari karena takut diserang. Nah ini kurang pas. Gerakan dari beliau itu kayak pasang kuda-kuda. Nah itu baru bagus. Orang kafir ingin menyerangmu, fala tuwalluhul adbar, maka janganlah kamu berlari. Faqad ba'a bighadabin minallah, maka sungguh dia itu telah kembali dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Membuka wawasan agar tidak cepat menyimpulkan, mengungkap tabir agar tidak sempit dalam berpikir, mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap kejadian agar bertindak tepat dan tidak tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penikmat Jalan Tengah di mana saja berada, kembali kita berjumpa dalam program Sudut Pandang. Udah lama nih kayaknya kita tidak mengkaji video, mengkaji berita ya dari sudut pandang Jalan Tengah. Memang ini agak terlambat ya, tapi mudah-mudahan walaupun terlambat ada pelajaran ya yang bisa kita petik dari dua video ini. Ada dua video nih akan saya tampilkan dan coba kita kaji dari sudut pandang Jalan Tengah. Yang pertama yang terbaru ya, video Ibu Risma marah-marah. Nah, pasti semua sudah tahu ya. Malah mungkin sudah ada yang mengomentari dia. Kemudian video Ustadz Caniago, Abu siapa namanya? Abu Syahid ya, Abu Syahid Caniago yang waktu itu sedang ceramah, lalu ada orang nyerang dia. Nah, jadi untuk lebih jelasnya coba kita lihat dulu videonya sama-sama ya. Video Bu Risma coba kita lihat. Kalau kita perhatikan ya, sebelum suasana jadi tegang, kayaknya itu ada suara-suara tertawa-tertawa kecil. Nah, sehingga sebenarnya ini tidak benar-benar marah mungkin Bu Risma. Cuman karena ketawa-ketawa itu beliau jadi marah gitu. Nah, tetapi terlepas dari apakah beliau memang marah dari awal atau gara-gara ada yang tertawa-tertawa menyebabkan beliau jadi marah, melihat video seperti ini tentu selalu akan ada dua penilaian. Ada yang menilai bahwa Bu Risma itu orangnya emosional, kok kerjaannya marah-marah. Menteri masa marah-marah? Seharusnya menteri lebih sabar. Atau mungkin nanti ada juga yang melihat dari sudut pandang dia bahwa bagus ini namanya menteri hebat. Kalau ada anak buah macam-macam yang harus dimarahi. Nah, kalau dari sudut pandang Jalan Tengah melihat bukan stylenya marah seperti ini. Nah, marah seperti apa yang beliau lakukan di Surabaya ya sah-sah saja. Tapi ingat, beliau ini sekarang ini lingkupnya Indonesia, sehingga terkesan beliau ketika marah di video yang tadi kita lihat itu berlebihan lah. Kalau bahasa anak muda sekarang tuh lebay ya. Ini. Nah sekarang kita coba kolaborasikan dia dengan video kedua. Nah, coba ini sekarang video kedua kita lihat.
Kalau tadi itu Bu Risma lah. Kalau kita anggap Bu Risma saat itu sebagai narasumber atau seorang pemimpin yang sedang membriefing anak buahnya, ngasih pengarahan ke anak buahnya, lalu marah ke anak buah. Kalau ini beda. Ini ada penceramah, kemudian ada orang mau menyerang dia. Nah, dari potongan video ini, memang ini videonya tidak sempurna. Videonya tidak sempurna, sehingga kalau kita lihat, beliau ini diserang, lalu beliau berlari karena takut diserang. Nah, ini kurang pas. Apalagi jamaahnya itu ibu-ibu. Tetapi kalau kita lihat tadi dari potongan videonya, ada sedikit gerakan dari beliau itu kayak pasang kuda-kuda, nah itu baru bagus. Karena sebagai seorang pendakwah, kita itu tidak boleh takut. Apalagi mungkin pendakwah-pendakwah yang sering dalam penyampaiannya itu nyerempet-nyerempet. Nyerempet-nyerempet maksud saya itu menyinggung golongan, menyinggung orang gitu. Sehingga membuat orang jadi marah. Tidak boleh kita sebagai pendakwah itu ketika mengalami situasi diserang orang seperti itu berlari. Karena kita yang sedang berdakwah ini adalah bagian dari orang-orang yang sedang berjuang. Kita ini mujahid. Kita ini sedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengalami seperti tadi yang dialami oleh Ustadz Abu Syahid Caniago, kalau beliau berlari untuk artinya melindungi dirinya atau masang kuda-kuda atau dia mengatur strategi untuk membalas kembali, bagus. Tetapi kalau berlari karena takut, sangat memalukan. Memalukan, apalagi jamaahnya ibu-ibu, ustadznya lari terus ibu-ibunya mau diandelin ngelawan orang, itu kurang pas. Nah, oleh karena itu bagi kita sekali lagi, kalau kita menghadapi situasi seperti itu, jangan takut, ya. Tidak ada pengamanan. Ya, memang kalau standarnya harus ada pengamanan. Kalaupun tidak ada pengamanan, ada orang nyerang kita seperti itu, maka kita ingatlah pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar. Wa may yuwallihim yawma izin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutakhaizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu, apabila kamu berada di situasi kondisi di mana di sana orang-orang kafir pingin menyerangmu, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kamu berlari, jangan kamu takut. Wa may yuwallihim yauma izin duburahu, karena siapa saja yang menemukan situasi kondisi seperti itu lalu dia berlari, illa mutaharrifan liqital, kecuali larinya itu untuk mengatur strategi menyerang kembali, aw mutahaizan ila fiyah, atau menggabungkan diri dengan kelompok yang lain, faqad ba'a bighadabin minallah, maka sungguh dia itu telah kembali dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahu jahannam, dan nerakalah tempat kembalinya, wa bi'sal masir, dan ingat neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Apalagi kalau kita lihat tadi video pertama tentang video Bu Risma. Bu Risma itu dia sedang menjalankan tugas negara yang diberikan amanah oleh seorang presiden. Ketika dia menemukan sesuatu yang tidak sesuai menurut dia, lihat bagaimana beraninya Bu Risma. Begitu banyak orang, dia tidak takut ngomong, bahkan dia maju dorong orang itu. Padahal dia sedang membela manusia. Kita ini, tadi Ustadz Caniago itu sedang memperjuangkan, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus lebih berani dari Bu Risma. Membuka wawasan agar tidak cepat menyimpulkan.
mengungkap tabir agar tidak sempit dalam berpikir. Mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap kejadian